Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dituntut 18 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Demo mogok praktek dokter secara nasional menelantarkan pasien yang membutuhkan pelayanan. Konflik pemilu Bangladesh memanas, 5 orang tewas saat unjuk rasa. Halo, apa kabar Anda, saudara? Semoga dalam kondisi yang luar biasa dan menemani waktu istirahat Anda. Kami sajikan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya khas Liputan 6 Malam. Saya Boy Bakamaro yang bersama Anda. Saudara, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dituntut 18 tahun penjara dan total denda 1,5 miliar rupiah. Lutfi Hasan dinilai terbukti korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi dan pidana pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum Tipikor menuntut mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak 18 tahun penjara dan total denda 1,5 miliar rupiah. Lutfi Hasan dinilai terbukti korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi sekaligus pidana pencucian uang. Tuntutan ini merupakan total dari tuntutan pidana korupsi 10 tahun penjara dan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk pidana pencucian uang, Lutfi Hasan dituntut 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Jaksa berkeyakinan Lutfi Hasan menerima uang 1,3 miliar rupiah melalui Ahmad Fatonah dari Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Uang ini sebagai imbalan dari total keseluruhan 40 miliar rupiah yang dijanjikan PT Indoguna untuk pengurusan surat persetujuan kuota impor daging sapi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor PT Java Medica di Kompleks Lemigas Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan atau Alkes di Tangerang Selatan, Banten. Setelah menggeledah sekitar 10 jam lamanya, belasan penyidik KPK pada Rabu malam meninggalkan kantor PT Java Medica. Penyidik KPK membawa 3 brankas besi, 2 koper dan 1 dus berisi berbagai dokumen dan sejumlah tas. Penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 10 pagi ini untuk mencari alat bukti tambahan yang berkaitan dengan para tersangka KPK. Tersangka, maksud kami, KPK juga menduga ada jejak kegiatan tersangka di kantor perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan ini. Dalam kasus ini pula, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Tubagus Hairi Wardana yang merupakan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, Dadang Priyatna, pimpinan PT Mikindo Adiguna Pratama, dan Mama Jamak Sari, pejabat pembuat komitmen proyek. Saudara, kabar beredar yang menyebutkan pemasangan alat pembatasan BBM bersubsidi secara gratis sampai akhir November membuat warga menyerbu tempat pengisian bahan bakar. Akibatnya terjadi antre panjang. Pertamina membantah kabar ini dan mengatakan pemasangan alat tersebut gratis sampai semua kendaraan terpasang. Antre mobil sampai ratusan meter ini terjadi karena pemiliknya ingin memasang alat pembatasan konsumsi BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification atau RFID di stasiun pengisian bahan bakar umum Cikini, Jakarta Pusat. Mereka terpengaruh kabar yang beredar bahwa pemasangan gratis hanya sampai akhir November. Setelah itu, mereka harus membayar Rp200.000. Karena sih ini mah agak merepotkan ya, karena kan informasinya nggak tuntas gitu loh. Jadi kita ngantri lama, kemudian regulasi ini pun juga kita nggak tahu gitu loh, fungsinya apa. Iya, saya jam 2 dapat ini alat jam setengah 4. Antrinya banyak banget. Ini tadi saya bilangin adik saya, baru memasukin udah tutup katanya. Pertamina membantah kabar tersebut. Humas Pertamina Ali Mundakir melalui rilis mengatakan pemasangan alat tersebut tidak ada batasan waktu dan gratis sampai semua kendaraan terpasang. Alat tersebut juga bukan untuk membatasi pembelian, tapi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi. Untuk mendapatkan alat tersebut, pemilik mobil cukup mendaftar ke petugas Pertamina dengan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Bagi yang sudah mendapatkan alat tersebut, bisa memasang alat RFID berupa cincin atau ring berbahan fiber yang direkatkan di setiap tangki kendaraan.
pemasangan alat pembatas bensin bersubsidi untuk menekan subsidi BBM yang terus membengkak. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Masih dari Jakarta, Saudara, pedagang kaki lima di kawasan Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang yang terkena razia berusaha melawan mempertahankan dagangannya. Puluhan pedagang kaki lima terlihat panik saat petugas Satpol PP Jakarta Pusat merazia PKL dagangan mereka di kawasan Monas Rabu sore. Para pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan karena tidak menyangka akan ada razia. Sebagian pedagang bahkan nekat memanjat pagar Monas untuk menghindari kejaran Satpol PP. Beberapa yang terjaring melawan petugas agar dagangannya tidak diambil paksa. Kepala Operasi dan Penegakan Hukum Satpol PP Sudin Jakarta Pusat mengatakan razia dilakukan karena PKL semakin banyak meski sudah ada larangan berjualan di kawasan Monas. Tempat berjualan yang resmi sudah disediakan bagi para PKL. Rencananya operasi ini akan terus dilakukan agar areal Monas bersih dari pedagang kaki lima. Ratusan warga yang masih menghuni bantaran Waduk Ria Rio, Jakarta Timur kembali mengikuti pengambilan nomor urut rumah susun Pinus Elok yang akan mereka tempati. Pemindahan warga ke rusun Pinus Elok akan dilakukan sepekan setelah pengambilan nomor undian. Ratusan warga Pedongkelan, Kelurahan Kayu Putih memenuhi lantai 4 kantor Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Kedatangan mereka untuk mengambil nomor urut rumah susun Pinus Elok sebagai tempat relokasi setelah rumah-rumah mereka dibongkar untuk keperluan normalisasi Waduk Ria Rio. Ratusan warga ini adalah mereka yang masih bertahan di atas lahan yang diklaim milik ahli waris mantan Wakil Presiden Adam Malik. Satu persatu tahapan-tahapan pengambilan nomor rusun diikuti oleh warga, mulai dari pengambilan nomor antrian, pengambilan nomor rusun, verifikasi, hingga pengambilan uang kerohiman. Warga menerima uang kerohiman sebesar 1 juta dari 4 juta rupiah yang dijanjikan. 3 juta lainnya akan diserahkan pada saat proses relokasi pekan depan. Dapatnya ini ya rumah susun yang nomor di lantai 5. Lantai 5. Iya. Ibu udah tahu belum isinya apa aja? Belum. Ibu selain undian nomor rusun, tadi Ibu terima duit juga, Bu ya? Berapa, Bu? 1 juta. 1 juta. Iya. Masuk sudah terdaftar dan 50, tapi itu bertahap kok, sama karena sampai hari Sabtu nanti proses itu akan berjalan. Oh, proses undian sampai hari Sabtu nanti? Sampai hari Sabtu kita buka, dan insya Allah sih semuanya warga yang di atas tanah Adam Malik itu mau direlokasi. Selain uang, warga juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas seperti televisi, kasur, dispenser, dan keperluan rumah tangga lainnya. Menurut rencana, proses relokasi ratusan kepala keluarga ini akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.